Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Bertemu lagi dengan saya Nurul Solihah Kifayatul Dalfa di kelas Bahasa Indonesia. Untuk kali ini saya akan membahas materi mengenai kaidah kebahasaan di dalam teks eksposisi untuk kelas 10. Baik, untuk selanjutnya mari kita langsung bahas saja ya. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi diantaranya yang pertama itu menggunakan nomina. Nomina di sini seperti yang sudah kalian ketahui bahwa nomina itu adalah kata benda. Kata benda ini contohnya gawai, rumah, baju, sepatu. Itu nomina dasar. Ada juga nomina turunan seperti pembelian, permainan, kekebalan, kecantikan, ya. Yang kedua, ada pronomina. Pronomina di sini merupakan kata ganti. Kata ganti ini bisa saja kata ganti yang berupa persona, menunjuk kepada orang seperti saya, kamu, dia, mereka, dan yang lainnya. Kemudian ada pronomina atau kata ganti yang berupa penunjuk. Contohnya ini, itu, sana, sini. Nah, itu contoh pronomina penunjuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata leksikal verba. Verba ini adalah kata kerja. Kata kerja contohnya seperti lari, makan, bernyanyi, menonton, kemudian tidur. Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah verba, ya. Ibu sekarang sedang berdiri. Berdiri juga termasuk contoh verba. Kemudian ada lagi kata-kata leksikal adjektiva. Kalau adjektiva ini adalah kata sifat. Contoh kata sifat: cantik, baik, lembut, tinggi, apalagi ya, galak, baik. Itu masuknya ke dalam adjektiva, kata sifat. Namun yang harus kalian ketahui bahwa kata sifat ini ketika dia disandingkan dengan imbuhan ke, seperti kata dasar sifat cantik, ketika dia ditambah imbuhan ke-an menjadi kecantikan, dia bukan lagi menjadi kata sifat, melainkan berubah menjadi kata benda atau nomina, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada kata-kata leksikal adverbia. Adverbia yaitu kata keterangan untuk menerangkan proses, cara. Contohnya ada kata dengan, sangat, karena. Contohnya kata keterangan yang ada dalam kalimat ini seperti ini. Saya mengupas bawang dengan menggunakan pisau. Dengan di sini dia adalah kata keterangan untuk melakukan cara memotong bawang, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi dia merupakan penghubung antar kalimat. Kata hubung ini banyak sekali jenisnya. Ada kata hubung untuk menjelaskan waktu. Banyak sekali, nanti di kesempatan lainnya kita akan bahas mengenai konjungsi atau jenis-jenis dari kata hubung. Contohnya ada lalu, ketika, akhirnya. Misalnya seperti ini. Untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, begini. Saya hari ini akan pergi ke pasar. Kemudian setelah pulang dari pasar, saya akan pergi ke rumah teman. Nah, kata kemudian tersebut merupakan contoh dari kalimat hubung, kata hubung, seperti itu, ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu teks eksposisi ini identik dengan penyampaian argumentasi, ya. Penyampaian argumentasi di dalam teks eksposisi ini menggunakan fakta-fakta dan alasan-alasan yang logis. Kalau
faktanya disajikan melalui kalimat fakta, maka alasan-alasan yang ada di dalam teks eksposisi ini disajikan dengan kalimat opini. Nah, kalian tentu saja sudah begitu familiar dengan dengan kalimat fakta dan kalimat opini. Oke, kita bahas mengenai kalimat fakta dan kalimat opini dulu ya. Yang pertama, kalimat fakta. Nah, kalian pasti sering mendengar apa itu kalimat fakta. Kalimat fakta itu merupakan kalimat yang benar-benar terjadi atau kebenarannya dapat dibuktikan. Ya, jadi bukan sebuah kebohongan. Contoh kalimatnya seperti ini. SMK Nasional Bandung berada di Jalan Sadang Serang nomor 17. Itu adalah sebuah fakta seperti itu. Jadi tidak bohong, tidak hayalan gitu, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada opini. Kalau opini ini biasanya dia merupakan hasil pemikiran, anggapan, perkiraan seseorang atau kelompok sehingga kebenarannya itu belum pasti. Berbeda seperti fakta. Fakta itu kan kebenarannya sudah pasti, maka kalau opini ini kebenarannya belum pasti. Kemudian berupa subjektivitas pribadi. Kemudian pernyataan di dalam opini ini juga berupa usul, nasihat, saran ataupun pengandaian. Contohnya seperti ini. Praktik korupsi mungkin terjadi karena kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia seperti itu. Atau berupa kalimat seperti ini. Seharusnya kamu itu belajar 1 hari 8 jam, bukan 6 jam misalnya seperti itu. Itu kan berupa nasihat, usul, saran yang berupa subjektivitas dari seseorang gitu, tidak terbukti, belum terbukti kebenarannya. Nah, baik, untuk selanjutnya di dalam kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi itu ada yang dinamakan dengan kalimat aktif. Kalian tentu saja sudah sering mendengar apa itu kalimat aktif ya. Sudah sering kali mungkin kalian di dalam bahasa Indonesia itu mengenal kalimat aktif seperti itu. Lalu seperti apa sih atau pengertian dari kalimat aktif itu apa ya? Nah, kalimat aktif ini merupakan kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas, atau kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan. Nah, ciri-ciri dari kalimat aktif ini biasanya subjeknya itu berperan sebagai pelaku. Kemudian predikatnya berawalan atau berimbuhan me atau ber, seperti itu. Nah, kalimat aktif ini dia itu ada 2 jenis, terbagi ke dalam 2 jenis. Jenis pertama atau kalimat aktif yang pertama itu namanya adalah kalimat aktif transitif. Coba ya, kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif itu adalah kalimat aktif yang memerlukan objek untuk dikenai suatu tindakan. Jadi di dalam kalimat itu kan ada subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap begitu ya. Nah, kalimat aktif transitif ini dia membutuhkan objek, harus ada objek dalam kalimatnya ya. Biasanya kalimat aktif transitif ini dia berimbuhan me dan memper ya. Contohnya seperti ini. Di dalam kalimat ibu menanam bunga melati di taman belakang rumah. Kita lihat ibu sebagai subjek, menanam sebagai predikat. Bunga melati itu adalah objeknya ya. Di taman belakang rumah itu merupakan keterangan tempat. Nah, jadi di sini karena kalimat aktif transitif dia ada objek. Objeknya tadi kita lihat ada bunga melati. Coba kalau kita hilangkan objeknya, ibu menanam di taman belakang, maka kalimatnya akan tidak dipahami apa yang ibu tanam ya, apa yang ada di taman belakang rumah ya. Makanya kalimat aktif transitif ini dia memerlukan objek agar kalimatnya itu utuh seperti itu.
Kemudian jenis yang kedua dari kalimat aktif itu ada kalimat aktif intransitif. Intransitif. Kalau yang pertama itu transitif, yang kedua ini adalah intransitif. Apa sih intransitif itu? Nah, intransitif ini kebalikan dari kalimat aktif transitif. Kalau kalimat aktif transitif itu dia kalimatnya memerlukan objek, maka kalimat aktif intransitif itu dia tidak memerlukan objek agar kalimatnya menjadi utuh. Ya, biasanya di dalam kalimat aktif intransitif ini dia predikatnya berimbuhan ber, ter, kean, dan berkan. Contohnya seperti ini. Sinta bernyanyi dengan sangat indah. Coba kita analisis ya. Sinta. Sinta ini sebagai subjek. Bernyanyi sebagai predikat. Dengan sangat indah ini bukan objek, melainkan pelengkap. Ya, jadi di dalam kalimat aktif intransitif itu dia tidak memerlukan objek. Contoh yang lainnya, saya berlari, saya tidur. Tidak ada objek pun dia sudah menjadi kalimat aktif. Saya tidur di kamar mama misalnya. Di kamar mama ini dia merupakan keterangan tempat, bukan sebagai objek. Jadi kalimat aktif intransitif itu kalimat yang tidak memerlukan objek, seperti itu. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salam bahasa, salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.